Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal P3K Guru kompetensi teknis tentang teori belajar, model pembelajaran, dan strategi pembelajaran part yang kedua. Soal yang pertama, belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Skinner, B. Ausubel, C. Thorndike, D. Bandura, atau E. Jean Piaget. Jawaban yang benar adalah yang C. Thorndike. Teori belajar stimulus respon dikemukakan oleh Thorndike. Ia mengemukakan bahwa hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar akan berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul akibat anak mendapatkan pujian atau hadiah atau reward. Soal yang kedua, Bu Siska akan menyampaikan materi baru dalam kelasnya. Sebelum memulai proses belajar mengajar, Bu Siska memastikan siswanya siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikannya dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian siswanya. Langkah yang dilakukan Bu Siska termasuk salah satu penerapan teori belajar A. Brunner, B. Thorndike, C. Bandura, D. Skinner, atau E. Pavlov. Jawaban yang benar adalah yang B. Thorndike. Langkah yang dilakukan oleh Bu Siska adalah menerapkan pembelajaran berdasarkan teori belajar Thorndike. Salah satu implikasi belajar Thorndike dalam kegiatan belajar mengajar adalah guru perlu memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran untuk menjelaskan suatu konsep. Selain itu, guru menerapkan metode pemberian tugas atau latihan, drill and practice, untuk penguatan hafalan. Soal yang ketiga, hebat nak, tingkatkan prestasimu, kata Pak Alif, guru kelas 3 suatu sekolah dasar. Penguatan positif Pak Alif disampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan Pak Alif tersebut sesuai teori belajar yang dikemukakan oleh A. Bandura, B. Pavlov, C. Skinner, D. Thorndike, atau E. Brunner. Jawaban yang benar adalah yang C. Skinner. Teori Skinner mengemukakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang bersifat subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Ucapan Pak Alif tersebut merupakan bentuk ganjaran atau penguatan yang positif atas keberhasilan prestasi anak didiknya. Soal yang keempat, konsep penting dari teori belajar Vygotsky adalah A. Scaffolding and conditioning, B. Scaffolding and Zone of Proximal Development (ZPD), C. Zone of Proximal Development, Low Effect and Scaffolding, D. Reinforcement and Punishment, atau E. Reinforcement and Conditioning. Jawabannya adalah yang B. Scaffolding and Zone of Proximal Development atau ZPD. Konsep penting dalam teori belajar Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development dan topangan atau dukungan dinamis, yaitu scaffolding. ZPD adalah zona atau area di mana anak dapat berkembang secara mandiri dari apa yang bisa dicapai anak tersebut jika anak tersebut mendapat bantuan orang lain yang lebih kompeten.
Sedangkan bantuan yang bertujuan agar anak mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual disebut topangan atau dukungan dinamis, yaitu scaffolding. Soal yang kelima, pembelajaran yang bermakna akan mendorong siswa untuk lebih A. Memahami, B. Mandiri, C. Menghargai, D. Terampil, atau E. Disiplin. Jawaban yang benar adalah yang A. Memahami. Belajar bermakna merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh David Ausubel. Kegiatan pembelajaran bermakna, meaningful learning, akan terjadi jika anak mencoba menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, anak tidak hanya menghafal apa yang diajarkan oleh guru atau belajar tak bermakna, rote learning, tetapi anak penting memahami makna atau isi dari apa yang dihafalkan. Soal yang keenam, salah satu contoh kegiatan apersepsi dalam membuka pelajaran adalah A. Mengucapkan salam, B. Menanyakan siswa yang tidak masuk, C. Mengingatkan kembali materi sebelumnya yang terkait, D. Memberikan soal latihan, atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang C. Mengingatkan kembali materi sebelumnya yang terkait. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kegiatan membuka pelajaran biasanya disebut kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal pembelajaran. Isinya meliputi penyampaian apersepsi, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, dan pemberian motivasi. Kegiatan apersepsi yaitu mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami oleh siswa dengan sesuatu yang akan dipelajari. Sesuatu hal yang telah diketahui, baik pada pertemuan sebelumnya, pada kelas atau jenjang sebelumnya, atau pada apapun hal yang mereka ketahui sebelumnya. Soal yang ketujuh, klarifikasi meminta siswa memberikan alasan, meminta ketetapan jawaban, dan meminta jawaban yang lebih relevan adalah bagian dari A. Tujuan guru memberikan pertanyaan, B. Komponen-komponen dalam pertanyaan, C. Fungsi guru memberikan pertanyaan, D. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru, atau E. Tingkatan guru dalam bertanya. Jawaban yang benar adalah yang D. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. Salah satu komponen keterampilan bertanya dasar dan lanjut adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan siswa dinilai guru benar, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi sempurna, maka guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru diantaranya klarifikasi, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang relevan, meminta contoh, dan meminta jawaban yang lebih kompleks. Soal yang ke-8, berdasarkan Permendikbud nomor 22, berikut ini yang termasuk prinsip pembelajaran yang disarankan, kecuali A. Siswa belajar lebih dari satu sumber, B. Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif, C. Penggunaan ICT atau ICT dalam proses pembelajaran, D. Pembelajaran bertumpu pada budaya global, atau E. Pembelajaran menggunakan media dan metode inovatif. Jawaban yang benar adalah yang D. Pembelajaran bertumpu pada budaya global. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 22 tentang prinsip pembelajaran yang disarankan adalah siswa belajar lebih dari satu sumber, pembelajaran menuju keterampilan aplikatif, penggunaan ICT atau ICT dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran menggunakan media dan metode inovatif. Sedangkan pembelajaran bertumpu pada budaya global tidak termasuk dalam Permendikbud nomor 22 tentang prinsip pembelajaran yang disarankan. Berikut rinciannya. Soal yang ke-9, model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Berikut ini pernyataan yang benar terkait aktivitas siswa dalam model pembelajaran berbasis proyek adalah A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek.
B. Aktivitas belajar yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal. C. Aktivitas siswa meliputi keterampilan statistika. D. Aktivitas siswa meliputi belajar dengan situasi dunia nyata siswa. Atau E. Aktivitas yang menuntut siswa untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jawaban yang benar adalah yang A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyek sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Dalam mengikuti kegiatan ini, siswa dituntut mempunyai keterampilan siswa yang multi aspek. Soal yang ke-10, strategi pembelajaran lebih luas daripada metode karena strategi ... A. Terdiri dari semua komponen materi belajar. B. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran. C. Merupakan implementasi metode. D. Merupakan jalan atau alat mencapai tujuan. Atau E. Merupakan cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Jawaban yang benar adalah yang B. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu siasat yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.